Kembali di Newsline pemirsa, kali ini bersama saya Gadis Bianca. Pemirsa, pemerintah menerbitkan aturan pajak natura melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, secara sederhana pemirsa, pajak natura merupakan pajak yang diberlakukan atas barang ataupun fasilitas yang diterima karyawan yang tidak berupa uang. Nah, seperti apa sebetulnya lebih jelasnya lagi mengenai apa itu pajak natura dan juga bagaimana penerapannya, kita akan berbincang dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Ibu Dwi Astuti yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang, Gadis. Baik, Bu Dwi, terima kasih sudah bergabung di Metro TV. Hari ini kita membahas tentang pajak natura. Masih banyak masyarakat yang sepertinya belum tahu apa sih itu pajak natura dan kenikmatan. Bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait natura dan kenikmatan ini? Iya, natura ini sebetulnya adalah pemajakan atas imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja dalam hal ini atau mungkin perusahaan kepada karyawannya tidak berupa uang atau mungkin istilahnya disebut dengan benefit in kind. Jadi kalau seseorang melakukan pekerjaan kemudian dia mendapatkan imbalan dalam bentuk benda, itu disebut dengan natura. Nah, adapun yang disebut dengan kenikmatan itu adalah kalau imbalan yang diterimanya berupa fasilitas. Misalnya ada fasilitas kendaraan, fasilitas rumah, atau fasilitas misalnya keanggotaan dalam sport club gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan natura atau kenikmatan. Oke, nah setelah kita mengetahui definisi dari natura dan kenikmatan itu sendiri, sebetulnya bagaimana perlakuan pajak terhadap natura dan kenikmatan ini? Siapa yang membayarnya? Perusahaan atau karyawan wajib pajak? Ya, dalam hal ini kalau ditanya siapa yang membayarnya, maka tentunya adalah wajib pajak atau dalam hal ini penerimanya. Tetapi mungkin yang perlu ditekankan adalah bahwa pengenaan pajak atas natura atau kenikmatan ini sebetulnya bukan hal yang baru. Artinya yang diatur dalam PMK 66 ini atau Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66 ini bukan hal yang baru. Karena sebelumnya juga memang sudah ada juga gitu yang mengatur. Tetapi memang sistem pemungutannya atau prinsip pemajakannya yang agak berubah dikembalikan kepada memang by nature-nya dari sistem pengenaan pajak terhadap natura atau fasilitas ini yang kita sebut dengan taxable deductible gitu. Artinya di pemberi kerja atau di perusahaan ini boleh dibiayakan yang nantinya akan mengurangi penghasilan kena pajaknya, tapi di sisi penerima atau dalam hal ini karyawan itu juga dikenakan pajak. Ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari akhirnya pemberlakuan natura ini banyak yang beranggapan ini akan berimbas pada pembayaran PPh seorang wajib pajak tentunya ya. Lalu bagaimana ini tanggapan dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri karena banyak anggapan bahwa ini sebenarnya merugikan. Nah, ini mungkin anggapan yang perlu saya luruskan pada hari ini. Jadi justru sebaliknya, karena dengan perlakuan pajak yang baru ini justru ini lebih memberikan keadilan sebetulnya bagi pemberi dalam hal ini perusahaan maupun bagi pembayar pajaknya dalam hal ini karyawan. Artinya ini lebih memberikan keadilan, memberikan kepastian hukum gitu. Dan juga ini malah mendorong perusahaan untuk lebih banyak memberikan fasilitas kepada pegawainya. Kenapa saya bilang lebih adil, lebih memberi kepastian hukum atau bahkan mendorong perusahaan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawannya. Nah, tadi dengan yang saya katakan prinsip taxable deductible tadi, dari sisi perusahaan berapapun yang dia keluarkan untuk memberikan natura ataupun fasilitas ini boleh dibiayakan. Nah, sedangkan di sisi penerimanya, walaupun itu katakanlah secara prinsipnya dikenakan pajak penghasilan, tapi justru banyak pengecualian gitu. Pengecualiannya misalnya kalau di makan minum karyawan. Berapapun jumlahnya, kalau itu diberikan di perusahaan, itu tidak dikenakan. Jadi artinya kalau ada fasilitas di kantor makan minum, makan siang, minum dan lain sebagainya itu tidak dikenakan. Misalnya lagi alat-alat pekerjaan, misalnya diberi laptop, Mbak Gadis diberi laptop, dibeli handphone, komputer, itu juga tidak dikenakan. Ini kan yang beredar selama ini kan, waduh kena dikasih handphone kena pajak gitu ya, dikasih laptop kena pajak, itu tetap tidak dikenakan karena itu kaitannya dengan kegiatan untuk pekerjaan, fasilitas pekerjaan. Misalnya lagi seragam.
Metro TV pakai seragam, itu dikenakan, oh tentu tidak juga gitu ya. Nah ini jadi memang ada hal-hal yang memang perlu diklarifikasi sebetulnya, bahwa tidak semua yang berupa fasilitas atau kenikmatan itu dikenakan pajak, ada pengecualiannya, walaupun prinsip tadi taxable deductible-nya itu diimplementasikan gitu. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut mengenai pengecualian apa saja yang diperlakukan dalam pajak natura ini sebetulnya ya. Nah, tapi ini adalah sebenarnya turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ya, betul. Tujuan secara garis besar apa sih, Bu? Nah, itu tadi yang ingin saya katakan adalah sebetulnya ini memberikan keadilan sebetulnya. Jadi secara umumnya ini memberikan keadilan bahwa yang memang orang gitu ya yang memiliki penghasilan yang tinggi itu tentu saja kontribusinya juga lebih besar kepada negara dalam pembayaran pajaknya. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang memang penghasilannya menengah ke bawah atau kecil gitu, bahkan ya memang kalau perlu tidak dikenakan pajak gitu. Jadi intinya memberikan keadilan seperti itu. Dan kemudian juga ini lebih memberikan kepastian hukum. Tadi kita kembalikan ke prinsip pemajakannya, taxable deductible tadi. Jadi ini dengan ini kita kembalikan kepada prinsipnya, tapi kemudian ada pengecualiannya ini juga lebih memberikan kepastian hukum. Artinya apa? Kita tidak melakukan pengecualian yang tidak sesuai dengan koridor lah artinya itu. Nah, ini mungkin itu dua di antara sekian banyak latar belakang kenapa kemudian pemajakan atas natura ini kita atur kembali. Oke, ini dia yang kemudian harus disampaikan ke masyarakat bahwa jangan khawatir, pajak natura ini dan juga pajak kenikmatan ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang memang penghasilan tinggi dan mendapatkan fasilitas yang lebih. Bukan seperti itu mungkin bahasanya. Ini lebih memperhatikan atau mempertimbangkan ability to pay sebetulnya gitu ya. Jadi yang penghasilannya tinggi berkontribusi lebih tinggi, penghasilannya rendah berkontribusi lebih rendah. Jadi ini disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam membayar pajak. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Oke, itu yang kita harapkan. Nah, nanti kita bahas untuk pengecualian apa saja yang kemudian diterapkan untuk pajak natura ini. Bu Dwi, kita tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Newsline dan masih bersama Bu Dwi Astuti. Kita masih membahas mengenai pajak natura. Bu Dwi tadi menyebut demi keadilan diberikan sebetulnya ada pengecualian-pengecualian. Nah, apa saja sebetulnya pengecualian dalam pelaksanaan pajak natura dan atau kenikmatan ini, Bu? Ya, Mbak Gadis, seperti yang sudah tadi saya sebutkan, beberapa pengecualian itu diantaranya misalnya makan minum karyawan. Itu makan minum karyawan yang diberikan di perusahaan itu berapapun jumlahnya itu dikecualikan. Kemudian ada juga pengecualian misalnya peralatan kerja tadi yang saya sampaikan, bisa misalnya laptop, handphone, kemudian pakaian seragam atau alat-alat kesehatan. Nah, ini yang memang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu juga dikecualikan. Kemudian juga misalnya untuk di daerah tertentu. Di daerah tertentu itu biasanya disediakan fasilitas asrama atau pondok boro atau bahkan mungkin misalnya fasilitas antar jemput karyawan, fasilitas kesehatan yang memang harus diberikan karena lokasinya di remote area misalnya. Yang seperti itu juga dikecualikan. Nah, kemudian juga misalnya yang tadi terkait dengan keselamatan kerja. Apapun yang misalnya disiapkan oleh perusahaan terkait keselamatan pekerjaan ini, seragam, sepatu, boot, alat-alat misalnya apapun lah yang disediakan itu juga dikecualikan. Dan juga misalnya kalau untuk ASN ini yang dananya berasal dari APBN atau APBD itu juga dikecualikan. Kemudian yang terakhir ada juga berupa natura atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu itu juga ada yang dikecualikan. Nah, bicara soal batasan, artinya ada sebetulnya pajak natura atau fasilitas kenikmatan yang memang dikecualikan, ada juga dengan batasan. Ya, betul. Seperti apa itu, Bu, penjelasannya? Nah, ini lagi-lagi sebelum saya bicara ke batasan ini ya, mungkin nanti perlu saya sampaikan sebelum ditanyakan. Bagaimana misalnya kami menentukan batasan itu gitu. Nah, batasan ini sebenarnya didasarkan kepada international benchmark. Kita juga melihat indeks purchasing power gitu ya, sehingga kemudian
kemudian bisa ditentukan sebetulnya sampai batas tertentu ini sebetulnya layak diberikan pengecualian. Misalnya diantaranya adalah tadi ya pertanyaannya, kalau di tempat kerja diberikan fasilitas makanan dan minuman berapapun jumlahnya gitu tidak dikenakan. Bagaimana yang sedang dinas luar? Oke. Nah, itu juga diberikan, tetapi dengan batasan maksimal 2 juta per bulan gitu ya. Kalau misalnya Mbak Gadis dinas luar diberikan batasan, diberikan juga kupon misalnya untuk misalnya makan, dikasih uang konsumsi atau uang gitu konsumsi. ya. Nah itu, tetapi ada batasannya kalau ini 2 juta per bulan. Maksimal 2 juta. Maksimal 2 juta per bulan. Atau misalnya bingkisan hari raya agama apapun, agama Hindu, Buddha, Kristen itu ya pokoknya yang kita akui ya, Islam. Nah itu berapapun jumlahnya yang diberikan oleh perusahaan itu tidak dikenakan. Nah tetapi kalau misalnya perusahaan memberikan bingkisan ulang tahun atau kemudian misalnya ada charity day lah katakanlah misalnya gitu, itu dibatasi 3 juta per tahun. Artinya bisa dibedakan kalau untuk bingkisan hari raya ini betul-betul pengecualian. Betul. Berapapun nilainya tidak dikenakan pajak. Tapi kalau bingkisan di luar hari raya, ada maksimalnya yakni 3 juta. 3 juta per tahun. Ya. Selain itu ada batasan apa lagi misalnya fasilitas olahraga misalnya. Ini olahraga ini ada yang termasuk yang lebih individual gitu ya, misalnya pokoknya yang selain kalau golf, pacuan kuda itu sudah memang tidak dikecualikan. Artinya berapapun dikenakan. Tetapi selain golf, selain pacuan kuda, powerboating, terbang layang, dan otomotif itu maksimal 1,5 juta per tahun. Ya, jadi kalau sampai 1,5 juta itu tidak dikenakan atau dikecualikan, di atas 1,5 juta itu baru dikenakan sebagai penghasilan per tahun. Dan satu lagi tadi kalau yang sewa pondok boro yang tadi misalnya asrama dan lain sebagainya itu tidak ada batasannya. Tetapi kalau misalnya itu apartemen perorangan, misalnya Mbak Gadis mendapatkan fasilitas dari perusahaan disewakan apartemen, nah itu dibatasi hanya sampai 2 juta saja. 2 juta. Ya. Baik. Setelah selebihnya itu dikenakan penghasilan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa berapapun tadi yang dikeluarkan oleh perusahaan, walaupun dari sisi penerimanya dikecualikan, dari sisi perusahaan itu tetap boleh dibiayakan. Makanya tadi saya katakan bahwa ini lebih mendorong perusahaan untuk memberikan fasilitas gitu. Jadi karena berapapun yang dikeluarkan oleh perusahaan itu bisa dibiayakan, tapi memang dari sisi penerimanya ada yang benar-benar dikecualikan, ada yang dikecualikan dengan batasan. Baik. Nah, bicara soal batasan tadi Ibu sampaikan bahwa masing-masing tadi ada perbedaan ya. Ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1.500.000 untuk sports. Nah, perhitungannya akan seperti apa Ibu? Apakah misalnya perusahaan membayarkan atau memberikan bingkisan ulang tahun senilai misalnya 3.500.000. Artinya kan yang menjadi batasan adalah 3 juta. 3 juta. Nah, 500.000-nya itu akan seperti apa perhitungannya? Nah, 500 itulah yang nanti akan dikenakan pajak. Yang menjadi basis pembayaran pajaknya itu hanya 500.000 tadi. Bukan dari 3,5. Jadi dikurangkan dulu 3.500.000-nya lah yang akan dikenakan pajak. Nah 500.000 ini nanti akan diakumulasi dalam setahun. Betul. Dengan pajak-pajak lainnya atau jadi kalau misalnya tadi selain misalnya mendapatkan fasilitas tadi bingkisan ulang tahun, ada juga misalnya tadi fasilitas olahraga besar 5 juta gitu ya. Nah dikurangkan dulu 1,5, yang dikenakan 3,5 juta tadi plus 500 juta jadi 4 juta. 4 juta ini kemudian ditambahkan dengan gaji yang bisa diterima atau honor-honor lain. Nah baru kemudian dikalikan tarif progresif yang diatur di pasal 17. Jadi sebetulnya ini ringan sekali juga gitu, tidak terlalu maksud saya tidak besar sekali juga, karena ini juga akan tetap digunggung dalam tanda kutip atau ditambahkan dengan penghasilan yang berupa gaji di akhir tahun yang nanti dilaporkan. Baik, artinya itu yang semua diakumulasi dalam 1 tahun dan dilaporkan dalam SPT begitu ya. Betul. Baik, Bu Dwi, kita akan masih berbincang lagi mengenai pajak natura usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Anda kembali bersama kami pemirsa di Newsline. Bu Dwi, tadi kita sudah bahas bagaimana secara teknis masalah penghitungan pajak natura terkait dengan adanya batasan. Nah, tapi sebetulnya dasar untuk penghitungan pajak natura itu seperti apa sih, Bu? Ya, karena memang yang diterimanya ini dalam bentuk benda dan atau fasilitas, maka kemudian untuk menentukan berapa sih besarnya yang dikenakan pajak itu didasarkan kepada nilai pasar atau berapa sih imbalan yang seharusnya diterima. Misalnya kalau berupa fasilitas apartemen gitu ya. Nah, apartemen kan mungkin nggak mungkin kalau misalnya apartemen 2 bedroom harganya cuma 500 juta gitu kan. Nah itu maka yang kita lihat adalah nilai pasar gitu. Terus kalau misalnya intinya adalah kita melihat ingin juga memberikan keadilan, tidak semena-mena juga, maka menentukannya adalah dengan melihat berapa sih harga pasarnya atau berapa sih imbalan yang seharusnya diterima itu sesuai dengan kelaziman yang berlaku. Oke, dasarnya adalah sebenarnya bagaimana nilai pasar ya. Iya, betul. Baik. Seperti kita ketahui ketentuan PPh dalam Undang-Undang HPP berlaku sejak tahun 2022. Nah, lalu bagaimana dengan pajak natura ini? Kapan mulai diberlakukannya? Jadi PMK mengenai natura ini itu memang baru dikeluarkan bulan Juli tahun 2022. Tahun pajak 2022 keberlakuannya. Atau mungkin lebih mudahnya saya wrap up lagi seperti ini. PMK ini dikeluarkan bulan Juli 2023 yang diberlakukan untuk tahun pajak 2022. Artinya ini baru bisa diimplementasikan untuk tahun pajak 2022, tetapi hanya untuk sisi pemberi kerjanya, dalam artian bahwa yang dikeluarkan di tahun untuk tahun pajak 2022 itu boleh dibiayakan oleh pemberi kerjanya, tetapi oleh penerimanya, oleh karyawannya itu belum terhutang sebagai yang harus dikenakan pajak, intinya masih diberikan pembebasan. Tetapi untuk yang di tahun pajak 2023 ini sudah sepenuhnya berlaku. Tetapi karena ini baru bulan Juli keluarnya, jadi perusahaan baru punya kewajiban untuk melakukan pemotongan itu mulai Juli 2023. Nah, bagaimana dengan Januari sampai dengan Juni? Nah, itu kalau memang ada yang harus dikenakan natura, maka kemudian penerima atau dalam hal ini karyawan itu membayar sendiri, dihitung sendiri nanti pada saat menyampaikan SPT tahunan di tahun 2024. Artinya akan ada perubahan dalam skema pelaporan SPT tahun 2024 dengan adanya pemberlakuan dan perubahan yang terjadi. Sebetulnya kalau skema pelaporan tidak, tetap saja pakai e-filing gitu ya untuk orang pribadi untuk lebih mudahnya. Tetapi mungkin penghitungannya itu akan menjadi bertambah kalau DPP-nya ya, maksudnya penghasilan kena pajaknya akan bertambah kalau memang karyawan yang bersangkutan itu menerima imbalan dalam bentuk natura atau fasilitas tadi. Gitu. Nah, itu yang mungkin akan menambah jumlah pajak yang harus dibayar. Tetapi kalau tidak ya tidak ada gitu. Kalau skema pelaporannya masih sama dengan itu. Baik, artinya masih kalau untuk di tahun 2023 pelaporan 2024 ada sebagian yang sebelum bulan Juli itu dihitung secara mandiri. Iya, secara mandiri. Baik. Nah, nanti kedepannya akan seperti apa untuk pelaporannya dan perhitungannya, Bu? Itu nanti akan oleh pemberi kerja, akan langsung diperhitungkan kepada unsur gaji yang diterima setiap bulan oleh karyawannya, nanti dihitungnya oleh pemberi kerjanya, oleh perusahaannya. Oke, baik. Ada pesan-pesan dari Ibu untuk masyarakat terkait mulai berlakunya pajak natura ini? Silahkan. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, teman-teman tidak perlu khawatir, sekali lagi bahwa pengenaan pajak natura ini memang lebih untuk mencerminkan keadilan antara karyawan yang memang memiliki penghasilan yang tinggi dengan yang menengah ke bawah. Dan sebenarnya ini lebih ditujukan kepada pemerintah ingin mendorong kepada para pelaku usaha atau pemberi kerja lebih banyak memberikan fasilitas kepada para karyawannya. Karena apa?
Karena itu tadi bahwa semua pengeluaran yang ditujukan untuk pemberian natura atau fasilitas itu sekarang boleh dibiayakan, yang tadinya tidak boleh dibiayakan. Nah, sehingga dengan ini diharapkan ini lebih memberikan insentif atau lebih mendorong perusahaan untuk memberikan fasilitas, memberikan insentif-insentif untuk karyawannya. Dan sekali lagi tidak perlu khawatir fasilitas kerja yang misalnya tadi berupa laptop, handphone atau apapun bentuknya yang memang digunakan untuk kepentingan pekerjaan itu tidak dikenakan, dikecualikan dari pengenaan pajak natura. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ini bisa lebih memberikan penjelasan ya kepada para karyawan atau pada masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih Ibu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah bergabung bersama kami di Metro TV. Terima kasih. Baik, dan pemirsa, dengan selesainya perbincangan kami kali ini telah selesai sudah Newsline kali ini pemirsa. Saya Gadis Bianca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.